Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraila, NIM 22 Prodi Informatika, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial untuk mengintegrasikan template admin LTE ke dalam proyek Laravel kita. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman framework. Baik, di sini saya sudah mendownload template admin LTE-nya. Kalian bisa download di GitHub ya, dan untuk URL-nya nanti akan saya taruh di deskripsi video ini. Untuk caranya kalian bisa klik download. Kemudian di sini sudah ada admin LTE yang versi 3.2.0, kalian klik. Nah, kemudian kalian scroll, lalu di bawah sini ada source code zip-nya. Kalian klik, kalian download. Di sini saya sudah download. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalian ekstrak. Setelah kalian ekstrak, kalian klik. Nah, kalian pergi ke file build, disk, doc, dan text. Kalian copy nih. Copy, Ctrl C. Kemudian kalian pergi ke project Laravel kalian, XMPP, htdocs. Kemudian kalian ke public. Di sini kalian buat folder baru, namanya misalkan di sini saya buat foldernya itu admin LTE. Di sini bebas ya untuk penamaannya, terserah teman-teman, tidak harus admin LTE. Kemudian di sini kita pastikan. Oke, kita tunggu ya. Oke, ketika sudah, kita balik lagi ke folder admin LTE yang sudah kita download tadi. Kemudian di bagian indeks, nah jadi ini adalah indeks dari template admin LTE tadi. Kemudian kita pergi ke extras, lalu kita cari starter page. Nah, jadi ini adalah tampilan yang akan saya tampilkan di dashboard atau beranda project Laravel kita. Caranya itu adalah dengan cara kita klik kanan, kemudian kita view vector. Nah, ketika sudah tampil codingannya seperti ini, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kemudian kita kopikan, lalu kita pergi ke project Laravel kita. Nah, di dalam resource, kemudian di view, di sini kita buat folder baru. Namanya, misalkan di sini kita buat halaman depan. Nah, di halaman depan ini kita buat lagi dia file dengan nama misalkan beranda.let. Nah, di sini kita pastikan codingan yang sudah kita kopikan tadi. Oke, setelah itu kita perbaiki ya untuk kode CSS dan JavaScript. Nah, di sini karena kita ngambilnya kan tadi di public di admin LTE. Jadi di sini tuh harus ada aset. Oke, kemudian di folder nah, di sini. Kita tambahkan aset
Jangan lupa di belakangnya juga kita tambahkan. Dan di sini untuk memudahkan kita dalam membaca codingannya agar tidak ribet ya. Di sini saya buat folder template yang isinya itu, misalkan di sini saya buat misalnya di sini cd .php kemudian kita Ctrl S. Nah, kemudian kita buat lagi di sini misalnya footer PHP, kita enter, kita pastekan di sini, kemudian kita ya. Kemudian kita buat lagi misalnya di sini namanya script.blade.php, kita pastekan di sini, kemudian kita save. Kemudian di sini saya buatkan lagi file namanya itu navbar.blade.php. Enter. Saya buatkan nama ya di sini juga head.blade.php. Kemudian kita pastekan di sini, kita save. Kemudian di bagian kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita Ctrl S. Nah, jadi untuk tidak meribetkan, saya sudah membuat beberapa kayak template agar lebih mudah dibaca. Jadi agar tampilannya itu tidak berubah, di sini kita tambahkan include yang ada di folder template dengan nama head. Kemudian include template dengan nama navbar. Kemudian di sini juga sudah saya buat include dengan nama template footer. Kemudian include dengan nama template. Oke, kemudian kita tes ya di web browser kita. Oke, sudah muncul ya berhasil halamannya. Nah, kemudian saya akan membuat koneksi database manual supaya dia ini bisa login dulu, baru dia menampilkan halaman beranda. Yang langkah pertamanya itu kita pergi ke XMPP Control Panel, kemudian admin. Nah, di sini kita akan membuat database baru. Misalkan di sini namanya UTS Laravel. Oke, kita klik. Oke, sudah selesai. Nah, jadi untuk mengkoneksikannya, kita harus pergi ke Visual Studio Code. Kemudian di bagian INV. Nah, di database ini kita ganti namanya dengan nama database yang telah kita buat tadi. Kita cek. Namanya itu UTS Laravel. Kita salin. Kita kopikan, kemudian kita paste. Nah, jadi di sini username-nya itu root dan password-nya itu kosong. Kita Ctrl S. Lalu di bagian database di folder migration. Oke, migration. Nah, di bagian migration di sini di user ini kita tambahkan level. Nah, oke, kemudian kita Ctrl S. Oke, sorry ada kesalahannya ini titik koma. Oke, jika sudah seperti ini, kita lakukan migrate di terminal. Kita buka terminal, Ctrl J. Oke, kita buka terminal baru. Di sini.
kita ketikkan PHP artisan mixed, enter. Oke, ketika tampilannya sudah seperti ini, kita cek di PHP admin kita. Refresh. Oke, sudah muncul ini untuk tabel usernya. Kemudian kita klik. Langkah selanjutnya ini adalah kita harus mengisi datanya. Jadi untuk datanya ini kita tidak bisa mengisi secara langsung di bagian insert. Karena untuk passwordnya itu nanti akan otomatis dienkripsi oleh Laravel. Caranya untuk data pertama kita menggunakan seeder. Untuk menginputkan datanya kita clear dulu. Nah, kemudian kita ketikkan PHP artisan next user seeder, enter. Oke, ketika seeder create successfully, di sini untuk tampilannya di seeder di dalam folder database sudah ada user seeder. Nah, jadi di dalam sini kita ketikkan, nah isikan seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita ketikkan PHP artisan dd sheet. Kemudian kita enter. Nah, ketika tulisannya itu sudah database seeding complete successfully, lalu kita desain untuk halaman loginnya. Untuk membuat halaman login caranya seperti ini. Ini tadi sudah kita close semua ya. Kita bikin dulu filenya di bagian resource, di view. Kita buat misalkan di sini nama foldernya itu login. Oke, salah ini. Enggak, bingung ya. Login. Nah, di dalam folder login ini kita kasih nama, kita buat file dengan nama login aplikasi.let.php, enter. Nah, untuk codingan ini bisa kita ambil di admin LTE yang tadi ya. Oke, untuk codingannya bisa kita ambil di file admin LTE ini. Kemudian kita ke extras, kita pilih login register v1, kemudian kita pilih login v1. Di sini kita klik kanan, kemudian view vectors. Nah, setelah tampil codingannya seperti ini, kita Ctrl A, dan kita Ctrl C, lalu kita pastekan di login aplikasi.let. Oke, setelah itu di bagian sini kita hapus, kemudian kita tambahkan aset. Oke, sorry, ada di folder admin LTE slash, kemudian di belakangnya juga kita tambahkan, sorry,
Kita tambahkan tanda petik 1 kurung bawah. Oke, langsung kita lihat lagi di bawahnya, di sini juga sama ya. Kita hapus, kemudian tambahkan aset admin LTE slice di sini juga. Oke, sorry, langsung saja. Oke, kita periksa lagi apakah ada yang perlu diganti. Oke, kemudian di form actionnya ini kita hapus dan kita ganti dengan ini. Nah, jadi CSRF file ini adalah kode token. Oke. Nah, di sini kita ganti, kita save. Oke, setelah sudah kita lakukan hal ini, kemudian kita buka controller baru. Oke, sorry, kita buka terminal baru. Kita ketikkan, kita akan membuat controller baru ya, login controller. Di sini kita ketikkan php artisan make controller login controller, lalu enter. Oke, controller create successfully. Kemudian kita buka di apps, di http, lalu di controller. Oke, di sini sudah muncul ya login controller. Nah, kemudian kita tambahkan public function halaman login, return view untuk menampilkan halaman login dengan nama login aplikasi. Oke, nah di sini sudah kita buat ya public functional post loginnya. Ini request. Jika dia memasukkan email atau password benar, maka dia akan redirect ke beranda. Kemudian jika dia salah, dia akan menampilkan pesan error, email atau password salah. Oke, di sini saya sudah buat root get login, return view login, login aplikasi, dan root get login, login controller. Nah, jadi ketika dia panggil login controller, dia harus di import di sini use apps http controller login controller. Oke, setelah sudah, kemudian kita cek di web browser kita. Kemudian kita cek apakah sudah berhasil. Kita ketikkan /login. Oke, kita tes masukkan 67@gmail.com. Kemudian passwordnya itu 12345. Kemudian kita sign in. Kalau bisa ya. Harusnya sih bisa. Oke, sudah bisa, sudah tampil seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari video tutorial ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.